Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wal umuri wadin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Abdul Nasir, lalu ada di sini Pak Sobiri, dan para peserta dari akreditasi jurnal yang berbahagia. Tidak terasa memang sekarang udah memasuki hari keempat dalam saya berharap dengan masuknya di hari keempat ini akan menambah wawasan dan keilmuan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja pada kursus kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara dilanjutkan oleh Pak Abdul Nasir. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Iwan, Pak Kasih Publikasi Ilmiah. Baik, teman-teman sekalian, saya kira langsung aja dimulai ya. Ini sudah ada 3 narasumber manajemen dan tim OJS yang siap. Ada Pak Busro, ada Pak Khairul Fatoni, dan ada Pak Hardi Hizon. Nah, saya kira ini sesi yang duet maut ini, bukan hanya duo narasumber, tapi ini 3 narasumber yang saya kira memang pakarnya di bidang itu. Ya, kemarin ada pertanyaan dari peserta itu, ini kita belum diberikan materi tentang manajemen. Nah, ini, belum diberikan materi tentang substansi. Nah, ini saya tegaskan bahwa materi substansi nanti akan diberikan oleh narasumber bidang substansi, yang dalam hal ini kelas ini adalah saya sendiri, setelah sesi atau materi dari manajemen dan OJS ini selesai. Jadi kita bertahap. Mudah-mudahan nanti setelah manajemen dan OJS-nya stabil, kita masuk ke substansi. Kenapa manajemen dan OJS didahulukan? Karena itu yang bisa segera diperbaiki. Sementara substansi memang butuh waktu yang agak lama sehingga kita mulai saja lah, Pak. Berikutnya. Iya, silakan. Waktunya masalahnya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Pak Fatoni atau Mas Busro yang mana? Kang Busro ini. Silakan Kang Busro. Bukan Mas Fatoni dulu. Ada tugasnya kemarin. Nggak, saya ngikut Kang nanti. Ayo Mas Busro. Nggih. Volumenya kurang keras ini, Mas. Tes volume suara kurang keras ya? Kurang keras suaranya. Barangkali ada pengaturan audio. Cukup? Halo, cukup kah? Oh, iya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih, Panitia, Pak Abdul Nasir yang telah memberikan kesempatan, dan rekan sesama narasumber juga ada Mas Anwar Fatoni, ada Mas Hardi Fizon, untuk sesi kali ini yaitu tentang indeksasi dan digital object identifier. Sebelumnya barangkali saya baru di kelas ini, sebelumnya saya muter-muter terus dari kelas A ke kelas B dan sekarang kelas C. Saya Busro dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tepatnya di Fakultas Usuluddin. Saya mengelola banyak jurnal ini di UIN Bandung, terutama jurnal-jurnal di Fakultas Usuluddin. Ada jurnal wawasan, ini jurnal fakultas, ini temanya Islamic Studies, Religious Studies. Sinta 2, ada jurnal Al-Bayan, ini Quranic Studies, tafsir, dan ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Ini juga Sinta 2, ada Religious, ini Religious Studies-nya, yang RS-nya. Ini juga Sinta 2, ada juga jurnal Sifaul Qulub, sekarang Sinta 3 ini tentang tasawuf.
mistisisme ada di Roya, Sinta 5, sekarang sedang diajukan untuk naik tingkat. Ini tentang hadis tadis dan Jakfi, akidah filsafat Islam. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin ada naskah terkait dengan tema-tema kajian jurnal-jurnal saya juga, saya dengan terbuka untuk menerimanya. Oke, langsung saja tema yang ketiga ini, di pertemuan ketiga ini seperti yang sudah dijelaskan di jadwal oleh panitia bahwa mengenai indeksasi dan digital object identifier atau biasa kita sebut DOI. Nanti polanya kegiatan pertemuan kali ini saya akan paparkan sedikit tentang indeksasi dan DOI ini. Nanti sesi berikutnya itu adalah pemeriksaan dibedah terkait dengan dua hal ini yang nanti akan dibedah oleh dua rekan saya, ada Mas Fatoni dan Mas Ardi Vizon. Oke, langsung saja ya ke materi pertama ini biar waktunya efektif. Jadi Bapak Ibu, kalau di Indonesia, agar jurnal kita bisa disebut dalam tanda kutip reputasi, ini bisa melalui dua cara. Cara pertama adalah reputasi itu didapatkan melalui akreditasi. Jadi kita biasa melalui Arjuna dengan status Sinta 1 sampai Sinta 6 itu sebenarnya upaya agar jurnal kita diakui reputasinya. Dan cara yang kedua, kalau di Indonesia ini bisa juga melalui indeksasi. Jadi selain melalui akreditasi juga kita bisa melalui indeksasi. Indeksasi ini sebenarnya mendiseminasikan artikel-artikel yang terbit di jurnal kita melalui lembaga-lembaga yang bisa mendiseminasikan tersebut. Nanti ada jenisnya. Bisa nggak tanpa akreditasi, tapi kita tetap bisa bereputasi? Bisa, banyak kasusnya. Kalau hanya reputasi hanya dari akreditasi, jurnal-jurnal di luar negeri sana nggak ada yang bereputasi nantinya. Makanya perlu juga adanya indeksasi. Dua-duanya bisa dijalankan sekaligus, itu lebih baik. Bahkan di Indonesia ada kasus jurnal yang bahkan tidak diakreditasi, atau mungkin akreditasinya Sinta 3, 4, 5, 6, tapi karena dia melakukan indeksasi dan berhasil mencapai indeksasi tertinggi di Indonesia, misalnya Scopus, itu otomatis langsung jadi Sinta 1, tanpa diakreditasi kembali. Ada kasusnya beberapa jurnal seperti itu. Nah, maka karena indeksasi ini adalah salah satu upaya jurnal kita agar diakui reputasinya, maka kita harus mengetahui beberapa indeksasi-indeksasi yang bagus dan ada juga indeksasi-indeksasi yang dianggap kurang bagus atau abal-abal. Ini biasanya disebutnya misleading metric. Jadi indeksasi-indeksasi ini dia menampilkan metrik-metrik yang dalam tanda kutip abal-abal tadi. Maka seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar, hindari di jurnal Bapak Ibu menambahkan indeksasi-indeksasi berikut. Ada set factor, ada DRJI, itu Directory of Research Journal Indexing, ada ESJI, EC, SIS, G-factor, dan lain-lain. Ini ada beberapa ini. Hindari. Kalau jurnal Bapak Ibu sudah terlanjur terindeks di beberapa pengindeks ini, ya biarin aja, sih nggak ada masalah. Hanya saja jangan sampai menampilkan logo-logonya di jurnal Bapak Ibu. Itu seperti mendukung indeksasi-indeksasi ini nantinya. Karena kadang-kadang kita juga nggak tahu jurnal kita tiba-tiba sudah ada di indeksasi-indeksasi berikut ini. Kenapa indeksasi-indeksasi ini dianggap abal-abal tadi? Ini umumnya, ini dari penelusuran ini, bahwa indeksasi-indeksasi tadi itu tidak memiliki kejelasan informasi. Misalnya tim yang bertanggung jawab di indeksasi itu siapa saja, bagaimana cara menghitung dampak tadi, faktor dampak tadi. Mereka biasanya menyebut faktor dampaknya itu dengan istilah ini, yang keempat ini, impact factor. Untuk membuat perhitungan tadi, padahal istilah impact factor itu adalah suatu produk yang sudah dibuat oleh Web of Science. Jadi nggak mungkin dipakai di produk yang lainnya, lembaga yang lainnya. Maka biasanya mereka untuk mengelabui penulis atau pengelola jurnal itu menggunakan istilah ini agar mereka mau diindeks oleh mereka. Dan agar bisa diindeks ada yang berbayar, umumnya berbayar. Kalau untuk diindeks ada juga yang tidak berbayar, tapi kalau untuk sampai skornya
skor impact faktornya itu muncul, itu harus bayar. Nah, itu ciri-ciri pengindeks-pengindeks tadi. Dan yang lebih enak ya mungkin kalau ini, itu skor impact faktornya itu tiap tahun itu naik terus. Ya karena kan kita bayar terus, jadi mereka membuat enak kita dengan skor yang naik terus itu. Padahal itu skor yang tidak jelas juga penghitungannya. Beberapa pengindeks juga mereka menggunakan penghitungan dengan H-index atau I-index, tapi mereka sebenarnya tidak punya mesinnya sendiri. Dia hanya menggunakan mesin Google Scholar saja untuk menghitung pengindeks skor tadi. Nomor berikutnya yang term impact factor ini sudah tadi saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah metodologi yang digunakan untuk menghitung skornya tadi itu tidak jelas, tidak ilmiah, dan tidak original. Sinta kan ada penghitungan skornya di FAQ-nya itu bisa dilihat, berarti itu upaya untuk kejelasan informasi tadi. Salah satu contohnya biasanya di jurnal ini menampilkan logo yang banyak-banyak ini. Mungkin kita awal-awal, termasuk saya awal-awal mengelola jurnal ini, seperti berlomba-lomba mendisplay logo-logo ini di jurnal kita. Kita nggak tahu bahwa logo-logo itu ada beberapa yang bermasalah, ada beberapa yang bahkan bukan indexing. Kita kadang menampilkan di sini ada logo, di tulisannya index by, tapi di logonya muncul logo Grammarly, ada yang logo Turnitin, itu bukan pengindeks, itu alat, ada yang alat untuk pemeriksaan grammar, ada yang pemeriksaan similaritas. Nah, jadi hindari mencantumkan indeks-indeks seperti ini, namun kita sendiri bahkan nggak tahu indeks-indeks ini aman atau tidak. Jadi yang aman-aman saja. Dan seperti ada beberapa jurnal juga sampai mencantumkan di websitenya impact factor misalnya 3.84 tahun 2015 dan seterusnya. Nah itu impact factor bukan impact factor yang benarnya, itu adalah impact factor palsu. Jadi mereka nggak jelas juga cara menghitungnya seperti apa. Jadi kalau ada jurnal Bapak Ibu yang memiliki logo-logo yang tadi, harap segera dihapus saja. Ini juga nanti terkait biasanya dengan pengajuan DOAJ. Di DOAJ itu kalau ada logo-logo yang tadi itu langsung otomatis di reject biasanya. Tapi untuk akreditasi sih sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, tapi biasanya tetap ada catatan. Maksudnya tidak masalah itu tidak sampai menggugurkan akreditasinya, tapi biasanya ada catatan dari asesor untuk segera menghapus logo-logo ini. Untuk kepentingan akreditasi, logo-logo ini yang penting bisa diklik, dan ketika diklik itu mengarahkan ke halaman profil jurnal kita di indeksasi-indeksasi tersebut. Itu kalau akreditasi sebenarnya sebatas itu. Nah, untuk kepentingan akreditasi, pengindeks-pengindeks tadi itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang indeksasinya rendah, ada indeksasi menengah, ada indeksasi tinggi. Rendah, menengah, tinggi ini juga sebenarnya tidak hanya diakreditasi ternyata, tapi ditemukan juga pembagian ini di PAK. Jadi untuk angka kredit juga ada pembagian-pembagian seperti ini. Jenisnya pun kayaknya nggak terlalu jauh berbeda, karena mungkin ada sinkronisasi dari akreditasi ke PAK tersebut. Oke, kita jelaskan satu-satu. Ada yang disebut indeksasi rendah. Ini kenapa disebut rendah? Karena untuk agar kita jurnalnya bisa terindeks ke sana, tidak butuh kualifikasi yang tertentu. Jadi cukup beberapa hal saja. Misalnya Google Scholar. Nah, agar jurnal kita terindeks Google Scholar kan, artikel jurnal kita terindeks ke GS kan, kita nggak perlu ngapa-ngapain ya. Yang penting kita unggah di OJS, ya pasti ada di Google Scholar sebenarnya. Ada dulu itu ISJD, ini dulu. Sekarang sudah tidak dikembangkan lagi. Mungkin nanti akan diperbarui dengan versi-versi berikutnya. Ada IP, ini portal Garuda, kalau yang sekarang dulu namanya IP portal Garuda, kalau sekarang Garuda Ristek Dikti. Jadi ini transformasi dari yang dulunya IP. Ada WordCat, ada Moraref. Nah, Moraref ini sampai hari ini masih dianggap pengindeks rendah kalau diakreditasi, tapi kalau
saya mendengar dari pengembangan Moraref ini, mungkin bisa jadi nantinya ketika kabar pengembangannya ini sudah sampai ke tim akreditasi juga bisa jadi tempatnya pindah ke level menengah atau bahkan level tinggi. Kita nanti tunggu saja. Saya berharap banyak juga ini dari Moraref yang pengembangannya sudah mulai mengarah ke yang lebih baik lagi. Nah, karena levelnya rendah, di akreditasi pun nilainya pun tidak terlalu tinggi juga. Saya lupa. Coba saya cek dulu berapa nilainya. Di penyebar luasan, nah, nih pengindeks level rendah ini skornya 1. Maka ini wajib sih, dapat nilai 1 wajib karena nggak ada skor yang lebih rendah lagi. Nah, maka walaupun ini skornya 1 rendah, tapi ini menjadi syarat sebenarnya di akreditasi itu. Jurnal agar bisa daftar ke Arjuna, akreditasi Arjuna itu pertama dia harus punya Garuda, yang kedua dia harus ada Google Scholar-nya. Garuda ini untuk mengambil ISSN-nya, jadi Arjuna yang versi sekarang, untuk bisa memasukkan jurnal kita ke Arjuna, ini harus add dari nomor ISSN, dan nomor ISSN-nya ini ngambil dari yang ada di Garuda. Maka dengan kata lain, syarat akreditasi sekarang harus sudah terindeks Garuda terlebih dahulu. Kemudian Google Scholar. Nah, Google Scholar ini dibutuhkan ketika sudah terakreditasi sebenarnya. Tapi di akreditasi juga digunakan untuk menghitung sitasi. Jadi Google Scholar ini bisa sebagai penghitung sitasi dan juga nantinya penarik data artikel yang ada di Google Scholar profile jurnalnya itu nanti akan dipindahkan ke profil Sinta. Jadi nariknya itu bukan otomatis dari OJS. Tapi nariknya dari profil Google Scholar-nya. Beberapa kawan kemarin itu banyak yang nanya, katanya artikel di Arjunanya, di Sintanya itu tidak update. Nah, ini biasanya kalau tidak update seperti ini, biasanya ya si pengelola jurnal sendiri tidak mengupdate Google Scholar di profil jurnalnya, karena Arjuna itu, Sinta itu akan ngambil dari GS yang sudah didaftarkan itu, punya jurnalnya itu. Jadi dengan kata lain Google Scholar, Garuda itu wajib untuk akreditasi. Moraref bisa kita katakan wajib juga karena kita mendukung kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Jadi ini wajib kita dukung Moraref ini. Kemudian ada level menengah. Level menengah kalau di Arjuna ini skornya 3. Lumayan tinggi juga. 3 ini dari 1 ke 3 berarti ada kenaikan 2 angka. Iya, oke. Level menengah ini disebut menengah biasanya kriterianya itu ada memerlukan seleksi kebijakan dan seleksi formal lainnya. Misalnya DOAJ itu, di DOAJ itu ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 40-an lebih, 50-an lebih pertanyaan. Yang di sana sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke seleksi kebijakan. Misalnya, ada nggak editorial timnya? Kita jawab ada misalnya. Nanti ada pertanyaan lagi di bawahnya, mana bukti URL yang menyatakan ada tim editor itu. Nah, tinggal kita copy paste URL editornya itu ke sana dan seterusnya. Ada beberapa pengindeks lainnya, ini ada Repek, Eric, PubMed, EBSCO, Web of Science yang versi SCI, itu masih dianggap terindeks menengah. Ada satu lagi sebenarnya ini yang mungkin membantu di akreditasi, yaitu Dimension. Dimension ini untuk bisa terindeks ke sana sama kayak Google Scholar, sebenarnya kita nggak perlu upaya apa-apa. Tapi Dimension upayanya satu sih, yaitu kita mengaktifasi doi setiap artikel kita. Nah, makanya materi kali ini kayaknya sangat cocok menyandingkan antara indeksasi dan doi. Ada pengindeks yang untuk mengindeksnya itu, untuk mengindeks artikel kita itu, kita hanya perlu mengaktifasi doi saja, yaitu Dimension. Dimension ini masuk ke kategori menengah. Jadi, Bapak Ibu yang mau mengajukan akreditasi dan merasa saat ini masih di level rendah, belum sampai menengah, maka dicek saja langsung ke Dimension-nya.
apakah sudah ada atau belum, karena kita perlu nggak perlu input dan lain-lain seperti DOAJ kan kita perlu input XML dan perlu daftar juga. Nah, Dimension ini kita nggak perlu daftar, nggak perlu juga menginput sesuatu, tapi kita cukup mengaktifasi doi-nya, kemudian pasti akan ada di sini. Nah, kalau doi-nya baru diaktifasi hari ini ya nggak akan langsung ada. Biasanya butuh waktu untuk sinkronisasi. Saya belum memeriksa, meneliti selama apa itu agar metadatanya itu bisa langsung diambil oleh Dimension. Tapi biasanya sih kayaknya sebulan atau 2 bulan itu sudah bisa langsung ada. Jadi untuk memeriksanya lihat aja artikel-artikel yang lama yang sudah diaktifasi lama itu. Caranya copy saja judul salah satu judul misalnya, kemudian kita cari di sini. Kalau nemu ya berarti memang sudah terindeks di Dimension ini. Nah, ini misalnya saya yang 2020 ini sudah ada. Ini saya terbitkan bulan Juni. Jadi lumayan, ini udah berapa bulan ini sudah ada. Tinggal pasang kan, kalau udah kayak gini kan alhamdulillah sudah ada di Dimension, berarti kita udah dapat 3 poin tuh dari indeksasi. Tinggal kita pasang logo Dimension-nya, kemudian linkkan ke sini. Buka dulu artikelnya. Nah, ini kan profil jurnal kitanya kan di sini. Tinggal dihapus saja yang artikel tadinya. Nah, maka menyisakan yang nama jurnalnya saja, maka link ini tinggal dipasang di logo-logo indeksasi di OJS kita. Jadi itu lumayan bisa menaikkan skor di bagian indeksasi, di akreditasi. Kemudian ada lembaga indeksasi yang disebut level tinggi. Nah, ini yang mungkin nanti kita mengarah ke sini juga selanjutnya. Yaitu biasanya Scopus, Web of Science, Web of Science-nya yang SSCI sama SCIE. Jadi kalau ESCI itu masih di yang menengah tadi. Nah, kenapa disebut tinggi? Biasanya memerlukan seleksi konten dan kebijakan sekaligus. Sebenarnya sama seperti akreditasi Arjuna ya. Ada seleksi konten dan kebijakan sekaligus. Nah, kalau di DOAJ tadi itu hanya nanya, adakah editorial timnya? Ada. Mana buktinya? Ini URL-nya. Nah, kalau Scopus pertanyaannya lebih jauh dari itu. Ada editor timnya? Ada. Mana buktinya? Ini URL-nya. Misalnya itu DOAJ. Nah, Scopus ada tambahan lagi. Apakah editorial timnya pernah juga mempunyai publikasi yang publikasinya itu terbit di jurnal yang jurnalnya juga sudah terindeks Scopus. Nah, jadi sampai ke sejauh itu lebih ke konten itu nantinya. Itu biasanya disebut di seleksi Scopus itu editor standing. Nah, nanti juga ada jurnal standingnya itu citasi jurnal kita itu berapa di jurnal lain yang sudah terindeks Scopus. Kalau akreditasi kan kita hanya mengandalkan Google Scholar. Google Scholar itu kita bisa disitasi oleh apapun yang memang terindeks Google Scholar. Disitasi skripsi ketarik, disitasi makalah biasa yang makalahnya di-upload ke arsip atau di ResearchGate juga sitasinya ketarik dan lain-lain. Jadi sitasinya masih sitasi yang semua masuk. Nah, kalau di level tinggi ini kebijakannya itu, seleksinya itu sitasinya ya sitasi khusus dari Scopus saja. Jurnal saya, jurnal wawasan misalnya. Kalau kita memeriksanya disitasi oleh Google Scholar, ini mungkin sudah tinggi, sudah ratusan. Sudah 300-an. Tapi kalau disitasi oleh Scopus, artikel lain yang sudah terindeks Scopus, belum tentu setinggi itu. Saya mencatat hanya ada 17 citasi saja. Jadi belum tentu citasi di Google Scholar-nya tinggi itu, di Scopus-nya juga tinggi. Nah, di Scopus itu dia memeriksanya hanya citasi yang dilakukan oleh artikel yang sudah terindeks Scopus juga. Jadi, dan masih ada kriteria-kriteria yang lainnya. Makanya karena untuk masuk ke Scopus itu susah, maka dianggapnya level tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu jurnalnya sudah masuk ke Scopus, walaupun Sintanya masih Sinta berapapun, itu otomatis jadi Sinta 1. Banyak kasusnya. Itu mungkin sedikit tentang indeksasi. Nah, indeksasi nanti di akreditasi itu
biasanya yang dibutuhkan adalah logo-logo, bisa dipasang di footer seperti ini logo-logonya, dan logo-logonya ini bisa diklik dan mengarahkan ke profil jurnalnya di indexing tersebut. Selain di footer, biasanya jurnal juga ada yang memasangnya di sidebar di sini. Di sidebar, di kanan atau di kirinya. Tambahan, ini opsional sebenarnya, tapi kalau kita lihat formnya Arjuna, sebenarnya kita harus membuat page sendiri, page static page. Biasanya di OJS ada ini, yaitu tentang indexing yang tadi bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat logo-logonya lagi. Jadi bisa jelas URL-nya itu yang mana kalau kita mau masang di Arjuna. Ini ada pertanyaannya soalnya, walaupun nggak ada tanda bintangnya, yang ada tanda bintangnya berarti sebenarnya boleh dilewat. Tapi kalau diisi, ya lebih baik juga. Kemudian terkait dengan indeksasi, tadi sudah mengenai yang misleading metric tadi. Selanjutnya saya singkat saja langsung ke Digital Object Identifier. Nah, ini DOI ini sebenarnya kalau diakreditasi ini manfaatnya banyak. Minimal 3 ini. Yaitu manfaat DOI di jurnal untuk akreditasi ya. Pertama, syarat akreditasi itu sendiri. Jadi kalau belum ada DOI-nya oleh sekretariat itu ditolak pengajuan akreditasinya. Yang kedua, penilaian akreditasi terkait DOI itu ada sendiri. Jadi selain syarat juga nanti kita dapat poin di sini, DOI ini dapat 2 poin. Nah, yang ketiga, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan kita DOI-nya aktif, maka otomatis terindeks oleh dimension juga yang akhirnya menaikkan nilai akreditasi di bagian indeksasi tadi. Jadi manfaat DOI ini salah satunya ya secara pragmatis akreditasi ini minimal. Nah, untuk mengaktifasi DOI saya kira Bapak Ibu udah pada bisa sebenarnya, tapi secara umum bisa menggunakan mengunggah XML. Jadi kita download XML dari OJS kita, kemudian nanti kita unggah di doi.crossref.org. Yang belum bisa mungkin karena biasanya di kampusnya sudah ada ya koordinatornya sendiri dan sudah diaktifkan. Yang kedua melalui deposit menggunakan OJS-nya, jadi disetting dulu username dan password-nya di OJS kita. Kemudian ketika nanti aktivasi tinggal checklist, submit atau deposit. Nah, maka itu sama dengan unggah XML tadi, hanya saja kita tidak perlu meng-download dan mengunggah, tapi langsung terkirim ke mesinnya Crossref tadi. Yang ketiga, kalau 2 hal ini sudah mentok, kenapa mentok? Biasanya pluginnya rusak dan lain-lain karena banyak hal. Kita bisa menggunakan web deposit. Di web deposit ini manual. Manual kita mengisikan judulnya, penulisnya satu-satu dari mulai nama jurnal, volume isu, dan lain-lain. Ini web deposit ini manual. Kalau ini sudah diisi, kemudian submit jurnal, atau bisa juga add artikel. Nanti add artikelnya satu-satu. Ini tidak perlu dijelaskan dulu. Saya sudah membuatkan video dan tutorialnya. Sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu baca di kesempatan yang lain. Harapannya hari ini kita diskusikan yang memang bisa didiskusikan dan tidak terlalu teknis. Nah, ini nanti saya akan kirim juga slide ini. Jadi untuk aktivasi DOI, ini sudah saya buatkan. Untuk persiapannya sudah, setting di OJS-nya sudah. Kemudian 3 cara tadi, dari 3 cara tadi saya hanya menjelaskan 2 cara. Karena yang terakhir tadi, web deposit, itu biasanya terjadi karena kasus-kasus tertentu saja. Dan itu bikin capek, bikin repot juga ngisinya kalau manual. Ini kalau OJS 2, OJS 3 juga sudah saya buat panduannya, nanti saya kirim juga slide ini di room chat. Kalau sudah aktivasi, nah ini yang sering kali kita lupa. Kalau sudah aktivasi itu tidak otomatis menjadikan DOI-nya aktif. Karena proses aktivasi itu adalah sebenarnya proses submit saja. Nah, untuk mengetahuinya sebenarnya biasanya terkirim ke email, tapi kalau punya akses ke halaman DOI Crossref, kita bisa memeriksanya sendiri. Login ke DOI Crossref-nya, kemudian di bagian administration. Kemudian kita klik search aja di sini.
Nah, kalau kita baru saja melakukan aktivasi, maka pasti paling atas lokasinya. Tinggal kita klik di sini, kita cek di sini. Nah, ini Jurnal Tadbir volume 5 isu 3, ini sudah sukses, berarti ini sudah aktif. Jurnal Tadbir volume 5 isu 3, nomor artikel ini juga sudah sukses. Jadi kita bisa cek di sini yang paling mudah. Yang kedua juga kita bisa cek kalau nggak bisa punya akses di sini, cara ngecek doi-nya aktif atau tidak, ya langsung saja di artikelnya. Di artikelnya kan ada nomor doi. Ketika nomor doi-nya diklik, kemudian kembali ke halaman artikelnya, berarti itu tandanya artikelnya memang sudah aktif. Contohnya ini. Tapi kalau kita klik nomor doi-nya terus ke halaman yang tulisannya not found, ya berarti itu memang doi-nya belum aktif. Bisa jadi belum diaktifasi, bisa jadi karena gagal diaktifasi kayak tadi. Jadi nanti bisa cek di sana. Mungkin cukup untuk bahan diskusi. Selanjutnya lebih enak ada bedah jurnal. Nanti akan dilakukan oleh dua teman saya. Dan nanti untuk diskusinya juga saya akan bantu untuk menjawabnya. Cukup sepertinya Mas Pak Tony mungkin selanjutnya atau Mas Hardi Vizon, mangga kalau memang mau melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ini Kang, tanya jawab dulu atau bedah dulu ini? Boleh tanya jawab dulu lah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak. Atau ini langsung bedah aja ya? Boleh. Silakan Pak Hardi. Pak Hardi, mungkin bisa langsung ini Pak, dibedah Pak. Oke. Nah kemarin itu yang sudah dan yang belum kayaknya ini yang mulai dari elementaris ke bawah Pak. Mulai dari elementaris. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tony? Cukup jelas suara saya kedengaran ke sana? Jelas Pak, jelas. Sangat jelas. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada siang hari ini kita fokus untuk membedah jurnal-jurnal kita pada aspek doi dan indeksasi ya. Nah, saya sudah mencoba untuk melihat persatu jurnal Bapak Ibu sekalian, dan ini ada beberapa catatan saya dan mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ya. Kita mulai dari jurnal Elementaris, jurnal ilmiah pendidikan dasar Islam. Ada ya pengelolanya di sini? Ada Bapak Ibu? Jurnal ya. Elementaris? Ada? Kita lanjut aja ya. Kalau pengurangannya nggak ada, nggak apa-apa? Iya, oke Pak. Oke. Ya, jurnal Elementaris ini, masalahnya kalau untuk doi-nya, ini volume 1 sampai volume 2 nomor 1 itu sudah aktif, tapi yang terbaru, volume 2 nomor 2 ini belum diaktifkan. Ya, berarti mungkin belum sempat diaktifkan barangkali ya. Nah, saya coba mencek saya fokus pada 3 indeksi, yakni Google Scholar, Garuda, dan Moraref. Nah, untuk Google Scholar dan Moraref ini belum diupdate. Ya, kalau kita
Ya, jadi di jurnalnya di Muara-Ref itu kita bukan hanya sekedar indeksasi ya, tapi juga kita diminta untuk rajin mengupdate Muara-Ref itu. Ya, contohnya ini lihat. Ya. Jadi di Muara-Ref-nya ini baru sampai volume 1 nomor 2. Jadi sementara volume 2 nomor 1 dan volume 2 nomor 2 itu belum diupdate. Muara-Ref ini tidak otomatis terupdate Bapak Ibu, harus kita sendiri yang mengupdate-nya, harvesting-nya ke sana gitu. Jadi setiap kali sudah dipublish, jangan lupa untuk langsung diupdate di Muara-Ref. Begitu juga dengan Google Scholar. Google Scholar ini penting sekali untuk diupdate karena Sinta itu sangat terhitung daripada Google Scholar ini. Kalau ini sekarang saya udah terupdate ya. Tadi pagi ketika saya coba untuk melihat ini belum di, kayaknya yang volume 2 nomor 2 yang belum masuk di sini. Ini baru volume 2 nomor 1. Nah, secara keseluruhan elementaris ini saya kira sudah memenuhi persyaratan untuk maju akreditasi ini. Yang siapa nih? Pak Bagus pengolahannya. Ya, kalau saya rekomendasikan ini sudah bisa diajukan nih besok nih, terakhir. Hari Rabu ya terakhir. Nah, kalau bisa diajukan pada hari besok. Ini kayaknya sudah oke nih, sudah siap untuk maju. Ya. Ini baru gabung ini pengelolanya. Oke, Pak. Ya, baik. Mungkin mau klarifikasi Pak, ini pengelolanya baru gabung kayaknya. Pengelola elementaris, yang pengelolanya ini elementaris. Iya, silakan. Baik, di elementaris ini ada 2 yang ikut podcast ini. Yang pertama ada Budia, beliau jurnal manajernya, saya selaku untuk IT-nya begitu. Memang untuk yang terbitan terakhir, yang keempat itu untuk artikelnya DOI-nya belum aktif dan rencana ini besok atau sore ini kita aktifkan karena DOI-nya kita nutup di LPPM kita untuk jurnal yang ada di fakultas kami begitu. Jadi untuk yang terbitan kami akan segera aktifkan DOI-nya. Kemudian untuk yang Muara-Ref tadi, jadi perlu kita cek kembali itu Pak ya. Halo? Ya Pak, saya dilanjut Pak, silakan. Baik, ya. Untuk masukan yang kemarin ada di grup, memang elementaris DOI-nya yang terbitan terakhir belum aktif Pak. Ini insya Allah nanti sore atau besok itu kita aktifkan, karena DOI-nya ikut LPPM untuk jurnal di fakultas kami, begitu. Mungkin saya bisa menambahi Pak ya, ini kalau DOI-nya sudah aktif itu bisa ditampilkan untuk dimension. Dimension itu nanti akan mengangkat nilai pada bagian indexing. Paling tidak di dimension itu dia setara dengan pengindeks tengah. Baik, ya Pak. Ini DOI-nya sudah ada beberapa yang aktif kan ya ini? Ya, untuk terbitan yang sebelumnya di 1, 2, 3 itu untuk DOI-nya sudah aktif, untuk yang terbitan keempat yang belum. Oh iya. Ini sudah daftar Pak? Belum Pak. Ini kami menunggu pengaktifan DOI, rencana besok kita akan daftarkan di Arjuna. Oh iya. Pak Hardi silakan, mungkin mau menambahi Pak. Halo Pak Hardi.
Ya, mohon maaf sekalian konfirmasi ini Pak. Ada di jurnal, misalkan jurnal itu nanti ada beberapa yang alurnya itu tidak seperti biasanya, artinya masuknya itu pakai quick itu ya, yang cepat itu. Itu kira-kira nanti bagaimana Pak? Tidak apa-apa Pak, kalau yang sudah terlanjur ya tidak masalah, mau gimana lagi kan. Jadi Ya. Tapi untuk ke depan sangat tidak disarankan ya untuk menggunakan quick submit. Oh iya. Tapi kalau Baik, yang sudah ya sudahlah, kita tidak perlu ini menyesali yang sudah terjadi. Bisa nambahin paling- Mas? Kamu? Ya, Kang Busro silakan. Jadi untuk quick submit itu ya benar ya, kalau sudah ya sudah, terakreditasi nggak ya terakreditasi tetap, asal tetap nilainya mencapai batas minimal yang diakreditasi. Tapi selain juga pasrah seperti yang tadi disebutkan, kita juga bisa mengupayakan beberapa hal. Karena ketika quick submit kita jadinya nggak mengunggah file bukti review. Nah, kalau memang nyatanya aslinya memang direview, maka bisa ditambahkan nantinya. Ya caranya kalau normal aja sih, kayak normal, kita kembali ke back issue, ke isunya, kemudian ke artikelnya, kemudian di tab review. Di tab review itu seperti biasa, kita tugaskan lagi reviewer. Nah, tugaskan reviewer, nanti will do-kan sendiri sama kita dan unggahkan sendiri sama kita, sama pengelola ke atas nama reviewer tadi, di tempatnya reviewer tadi. Dengan cara itu, minimal pertanyaan yang mengenai bukti kinerja reviewer itu jadi terjawab nantinya. Minimal itu dapat terjawab, tapi nanti di bagian yang full daring itu ya nggak full lagi, itu pasti semi daring nantinya, setengah-setengah. Kemudian dengan cara tadi juga kita bisa membantu kinerja dari reviewer-reviewer. Reviewer yang kita tampilkan namanya itu kan harus ada bukti kinerjanya sebenarnya. Kalau nggak ada bukti kinerjanya nanti penghitungannya jadi nggak seperti yang ditampilkan tadi, ada hal-hal lain yang dijadikan dasar penghitungan, yaitu bukti kinerja tadi. Jadi kalau memang ada buktinya, diunggah ulang saja, direkonstruksi biasanya istilahnya teman-teman itu, dan itu bisa membantu beberapa pertanyaan yang lainnya biar bisa lebih maksimal terakreditasinya. Gitu Pak. Pak Hardi mau menambahi, silakan Pak. Ya kedengaran ya Pak Hardi ya? Iya, kemana ya? Atau ini kita lanjut Kang ya? Kita lanjut ya? Mikrofon Pak Hardinya masih mati kayaknya. Atau sinyalnya itu kemarin juga begitu awal-awal. Oke. Boleh Ya, sambil halo. barangkali ada Halo. yang nanya? Nah, ada tuh. Oh ya, Oke. silakan Pak Hardi. Ya, baik. Kita lanjut ya. Yang kedua, kita akan lihat MIP ya, Mitra Subian ya. Ya, ada Mitra Subian di sini? Ya, hadir Pak, hadir. Oke, kemarin tadi pagi sebenarnya ketika saya mencoba untuk mengecek Mitra Subian ini, ternyata tidak bisa diakses. Tapi setelah siang ini bisa, makanya di sini saya bilang OJS tidak bisa diakses. Gitu. Iya Pak. Ya. Memang ada Nah, sekarang sudah bisa diakses, maka bisa kita lihat ya. Ya, oke. Jadi Mitra Subian, kalau untuk doi-nya, saya lihat sudah aktif semua. Ketika diklik doi-nya, ini dia sudah mengarah ke jurnalnya masing-masing. Sudah oke. Untuk ke semua, ke semua arsip yang ada di sini. Jadi sudah aktif. Ya, sudah aktif semua. Dan saya kira ini sudah nggak jadi persoalan.
Maka kita coba lihat untuk GS-nya. Ini GS-nya, Google Scholar-nya Mitra Sibian, saya lihat juga sudah di-update ya semuanya. Sudah di-update. Kemudian di Garuda juga sudah ada. Yang belum ini adalah di Moraref. Jadi Moraref ini masih kosong. Dia memang sudah terindeks, tapi belum dimasukkan artikelnya di sini. Nah, ini perlu untuk segera ditambahkan artikelnya, harvesting artikelnya. Caranya nanti tinggal login, kemudian harvesting nanti menggunakan OAI atau menggunakan HTML DOAJ. Nah, itu nanti bisa dilakukan sehingga semua artikel kita bisa masuk di sini. Jadi kalau hanya sekedar namanya tampil di sini tanpa ada artikelnya muncul, ini nggak ada gunanya juga gitu. Ya, nggak ada gunanya juga. Ini fungsinya adalah agar bisa tampil artikel di sini sehingga banyak akses orang untuk menemukan jurnal kita. Gitu. Nah, jadi kalau melihat dari jumlah terbitan, ya Mitra Sibian tinggal nunggu satu nomor lagi, ini sudah bisa ngajuin akreditasi. Saya kira itu untuk yang paling penting ya. Kalau untuk yang lainnya seperti ini sudah ada dimension, saya lihat sudah dicantumkan dan ini cukup bagus ya. Dan ya ini cukup bagus dan yang lain juga bisa meniru Mitra Sibian ini. Ini sudah ada di sini di dimension. Sudah oke nih Mitra Sibian. Baik, terima kasih Pak. Boleh bertanya sedikit saya kira Pak? itu Mitra Sibian. Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya ini? Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Adi Kurniawan dari Mitra Sibian, Pak. Ya. Pak, silakan. Sedikit bertanya Pak, ini terkait dengan apa namanya penulisan nama gitu Pak ya, Mitra Asibian. Kalau yang di ISSN-nya kan menggunakan huruf besar kecil gitu Pak. Sementara yang di header OJS kami ini huruf kapital semua. Apakah itu nanti juga berpengaruh atau bagaimana Pak? Dan juga yang kemarin kami juga ada print out-nya juga begitu di cover ini. Ya, di cover ini tulisannya huruf besar semua. Apakah itu nanti pada akreditasi juga berpengaruh atau tidak, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sejauh yang saya pahami, kalau tipografi di dalam ISSN ataupun dalam kita membuat di sini itu tidak begitu menjadi persoalan. Ya, tidak menjadi masalah. Jadi kalaupun dia pakai huruf besar semua, itu nggak apa. Cuman saya nggak tahu nih yang terbaru Kang Busro ataupun Pak Fatoni barangkali bisa menambahkan. Tapi sejauh yang saya pahami tipografi masih tidak dipersoalkan. Yang penting namanya persis sama, tidak berbeda gitu. Kemudian karena di ISSN-nya ya namanya begini dan sama dengan nama yang ada di OJS-nya. Hanya mungkin tipografinya yang berbeda, cara penulisannya yang berbeda, pakai huruf besar, huruf kecil gitu ya. Ya betul Pak. Barangkali Kang Busro atau Kang Fatoni bisa punya tambahan tentang ini? Cukup ya. Ya, yang jelas, jadi nggak ada masalah Pak ya kalau soal tipografinya, penulisannya, mau huruf besar huruf kecil nggak ada masalah. Gitu. Ya, tidak akan menggagalkan ini. Oke, baik. Juga sih sebenarnya. Baik, terima Oke, lanjut, kasih silakan. Pak Fatoni, Pak Busro. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya, silakan Pak. Ke berikutnya. Nah, At-Tuhfah. Ya. Ya, siap. At-Tuhfah ini ya. Pertama doi-nya
Ini yang saya lihat 4 ya, saya lihat 4. Volume 9 nomor 1 itu sudah aktif. Tapi volume 8 nomor 2 tidak aktif. Volume 8 nomor 1 aktif. Volume 7 nomor 2 aktif, tapi satu artikel error. Nah, ini kayaknya perlu diperbaiki, dilihat lagi. Nah, artikel yang error itu bisa diperbaiki nanti. Yang belum aktif untuk diaktifkan. satu yang artikel error itu gimana Pak? Cara memperbaikinya Mas? Iya, ini volume 7 nomor 1 ya. Oke. Jadi kalau soal yang errornya apa, itu nanti bisa dilihat di akun doi-nya. Kemudian dilihat di mana errornya gitu. Oh, gitu. Jadi paling menguasai hal ini Kampusro biasanya. Jadi kita kalau ada yang error itu kita ngadunya ke Kampusro. Saya lupa tadi yang artikel yang mana tadi itu. Ya, intinya di sini ada salah satu yang tadi error. Iya. Gitu. Jadi gini aja Mbak, nanti dilihat mana yang error. Ya, terus kalau ngadu ke Kampusro. Siap-siap. Ya, temu dia. Ya. Baik. Nah, berikutnya yang ini, ya saya tidak menemukan info tentang indeksasi. Ya, di sini tidak ada sama sekali halaman indeksasinya. Apakah memang belum dicantumkan? Gambar juga nggak ada di bawah, di footer yang biasanya, atau punya khusus halaman khusus tentang itu. Ini belum ada. Ya, nah ini kayaknya perlu ditambahkan. Itu nanti untuk menambahkannya bagaimana Pak? Ya? Nah itu, kalau dari paham. Kemarin itu baru 1 bulan gabung itu, kemudian langsung didaftarkan short course ini. Jadi memang betul-betul belajar dari awal ini. Gitu. Nah kalau masih baru, saya sarankan gini, bertemu dengan pengelola lama, tanyakan mereka akun-akun Google Scholar, ya, kemudian Moraret, kemudian Garuda. Apakah itu sudah mereka buatkan atau belum gitu. Kalau belum, tinggal dibuat. Google Scholar kan itu gampang buatnya. Ya, kalau Garuda juga suggest di website Garudanya. Nanti suggest masukkan, daftarkan jurnal kita. Nanti mereka akan nilai dan akan ada balasan kalau diterima pada. Begitu juga dengan Moraret. Daftarkan ke sana, kalau diterima, ya tinggal kita masukkan. Nah, untuk menambahnya, ya gambar di sini, ini kayaknya perlu tren cukup panjang ya untuk menjalannya. Tapi dia dalam 2 bentuk. Pertama, kita pasang emblem gambar di sini, atau kita tambahkan dia punya static page sendiri. Gitu. Ya, ada halaman sendiri. Nah, cara ini bisa kita pelajari berikutnya. Ya, sementara intinya adalah bahwa persoalan yang ada di At-Tuhfah adalah belum ada indeksasi. Informasi. Nah, indeksasi itu karena Mbak Malia baru mengelola, silakan ditanya dulu ke pengelola lama, sudah punya akun apa belum? Ya mudah-mudahan punya. Kalau sudah punya kan tinggal nambahin aja ini. Iya. Ya, kalau belum tinggal daftar lagi. Ya, biasalah itu perjuangan ya. Oke, baik. Cukup. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oh iya, untuk yang kemarin baik, kita lanjut. Katanya Pak. Ngapunten mau tanya. Ya, silakan Bu. Pak Tony, kemarin yang di Garuda itu belum ada informasi dari sananya. Pripun nih? Untuk yang
apa namanya update nama itu loh, kan tidak sama. Terus izin dengan. Ditunggu saja Bu, atau mungkin ini bisa kirim notif lagi. Oh gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut Pak. Tadi. Oke. Lanjut ke jurnal berikutnya, ya Cendekia. Nah, Cendekia ini ternyata belum ada doi sama sekali. Ada pengelolanya di sini? Halo, saya Pak. Oke, Pak Muafikus Sabri. Muafik, iya betul. Iya, Pak. Ini memang belum punya doi ya, Pak ya? Ini begini, jadi itu sebenarnya doinya sudah aktif semua mulai dari terbitan pertama 2015 sampai yang Juni 2020. Hanya saja kemarin ketika bulan Juli kemarin, ada kawan yang mengusulkan untuk di-upgrade ataupun ganti OJS dari OJS 2 ke OJS 3. Akhirnya ketika dilakukan upgrade gagal, Pak. Nah, akhirnya disuruh install ulang, artinya install baru. Ya, saya install baru OJS 3 dan diinput ulang semua itu. Nah, sehingga ya doi-nya juga ikut hilang. Tapi kalau dicek di Crossref masih ada, Pak. Oh, begitu. Di Crossref ada. Jadi kalau diklik di bagian indexing itu, sudah saya masukkan di situ untuk indeksasinya. Di Crossref itu masih ada. Cuman saya belum bisa memunculkan kembali di OJS 3-nya ini. Karena memang masih baru sekali di OJS 3, saya juga belum punya pengalaman banyak ini. Masih belajar betul. Oke. Ya, jadi memang salah satu resiko yang terjadi ketika kita upgrade dari OJS 2 3, ya itu tadi salah satunya. Iya, betul. Perlu ya nggak apa-apa sih, kesabaran. Jadi awalnya memang sudah tampil semua, Pak, sampai di terbitan Juni 2020 sudah tampil doi-nya itu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, intinya sudah ada doi tapi belum tampil ya? Betul. Ya, oke. Tinggal ditampilkan lagi di OJS 3-nya ini. Ya, oke. Kalau yang lainnya, untuk indeks saksi, ini saya lihat sudah oke. Di menu indexing, Pak. Di paling bawah itu. Ya, ini sudah ada dan sudah ketika diklik semua sudah nyambung. Hanya mungkin Go Scholar-nya perlu diupdate lagi, Pak. Betul. Tinggal Moraref yang kurang satu terbitan karena ganti OJS itu. Kalau di Garudanya sudah fix, Pak, sampai terbitan terakhir. Iya. Oke. Baik, jadi Cendekia sebenarnya nggak masalah ya, teman, karena lagi problem habis di upgrade ya begini. Betul sekali. Iya. Baik. Oke, Pak, cukup Cendekia. Saya kira cukup begitu, Pak. Oke, tapi untuk didaftarkan ke Arjuna tidak masalah ya. Kemarin saya coba daftarkan, itu artinya nanti kalau memang ditolak ya sudah nunggu berikutnya gitu. Saya bantu jawab mungkin, Mas. Ya, Kang Busro. Ini permasalahan doi gagal karena upgrade ini sangat banyak terjadi karena yang namanya upgrade itu harusnya database-nya itu tetap, tapi upgrade-nya itu dia install ulang, jadi hilang. Jadi betul, install ulang. Gitu masalahnya. Ada caranya sebenarnya. Ini harus dicek lagi. Kalau memang ini install ulang atau enggak install ulang kan sebenarnya kita cek di jurnalnya. Ini saya boleh izin screen sharing. Tapi di Cendekia install ulang, Pak. Ini kan misalnya di Cendekia ya. Betul. Doi lama nih ya. Ini doi lama kayaknya. Iya. Doi lama. Ini nanti semoga bisa kepahami ya. Ini teknis banget soalnya. Ini doi lama. Dan ini artikel
barunya. Kalau lihat di sini Betul. sebenarnya lama dan artikel barunya ini kemungkinan nantinya match. Tuh aktif sebenarnya, Ya. aktif. Jadi pasti match ini, tuh aktif soalnya Masih match, dua-duanya masih sama. match. Iya. Nah, tinggal dipasang aja, Pak. Diaktifasi, Oh, tinggal dipasang ya? Iya. Oh. Jadi caranya sebentar ini ya. Ini OJS 3 Nggih. ya? Ini OJS 3. Nggih. Caranya di setting website. Nggih, website. Kemudian di plugin. Plugin. Nanti ada digital object identifier. Oh, ada doi di situ ya. Ya, ini nanti checklist ini untuk pengaktifasinya. Nggih. Kemudian di sini diklik setting. Nah, ini dimasukin prefix-nya. Kemudian di sininya pastikan pakai yang default, Pak, karena yang lamanya itu pakai default itu dengan pola seperti tadi. Oh, pakai default ya. Pakai ini. Nah, pakai ini. Oh. Nanti save aja. Selanjutnya nanti ada materi ada menampilkan di artikelnya itu satu-satu itu ditampilkan di artikelnya satu-satu. Nampilkannya satu-satu, Pak ya? Iya, ditampilkannya satu-satu. Caranya di back issue berarti. Iya, back issue. Teknis memang. Di back issue, misalnya tadi itu volume 4 nomor 1, edit. Iya. Nanti ke artikelnya, misalnya ini artikelnya, ya. Buka. Kemudian di bagian metadata. Bagian metadata. Identifier. Langsung save. Nanti doi ini itu langsung nampil di artikelnya di abstrak. Langsung di situ ya, save ya. Oh, kalau masih nggak keburu tadi nggak kekejar, saya kecepatan, nanti kontak secara personal aja. Tapi bisa. Oke, baik Pak Busro. Terima kasih. Oke, nanti saya praktekkan, saya coba. Oke, terima kasih Pak. Monggo Pak Sardi bisa dilanjut. Ya, silakan Pak. Oke. Baik, kita lanjut ke Lughawiyat. Ya, Lughawiyat ya. Kalau Lughawiyat ada pengelolannya? Ada, Pak. Hadir. Oke, Bapak Yusuf ya. Pak Yusuf, baik. Kalau untuk doi-nya sudah aktif semua. Sudah oke, Pak. Cuman memang yang belum ada info ini adalah indeksasinya. Ada, Pak, ya, indeksasinya, Pak. Saya di ini Pak ya, di komentar saya coba ini. Di komentarnya saya klik. Itu sudah ada 6 indeksasinya, cuma masih rendah. Ini Pak barusan di komentar. Oh ya, ini baru dimasukkan ya. Logat baru Pak, udah lama sebenarnya itu Pak. Iya, oke, nggak apa-apa Pak. Jadi kalau kita lihat minimal yang 3 ini, ya untuk GS-nya ini belum update ya Pak. Untuk 2020 belum semua masuk Pak. Baru 2 artikel. Yang 2020 nih 2020. Iya, 2020 baru 2 artikel. Nah, 2019 ini sudah kayaknya. Itu yang 2020 volume 3 nomor 1 itu sudah Pak, 5 ada 5 itu. Tapi nggak tahu kok di situ. Tapi ini baru muncul 2 Pak. Oh. Ya, tinggal Pak tambahkan aja lagi. Gitu-gitu. Iya. GS-nya 2. Oke. Apa Pak ya kira-kira yang di Pak, ya? yang gimana Pak? Nggak, persoalannya kan sebenarnya kalau di volume 3 nomor 1 kan ada 5. Nah, tetapi kenapa di GS-nya itu kok munculnya baru 2? Tinggal ditambahkan Pak, di-add aja. Tinggal ditambahkan saja, oke, siap. Biasanya memang lupa aja. Oh, ya. Tambahkan ya, aja Pak. Iya. Ya. Baik. Untuk Morarefnya juga belum ada isinya Pak. Oh gitu. Nah, masih kosong. Iya, ini. Jadi baru hanya ada rumahnya tapi belum ada isinya. Belum ada isinya. Ya Pak. Iya. Nih. Terus untuk Garuda udah oke. Karena Garuda udah otomatis ya.
Nah, sementara yang lain-lainnya saya kira tidak ada masalah. Kalau Bapak udah ada cross rate, tinggal nambahin dimension, Pak. Dimension, Pak, ya. Dimension, dimension itu sudah naik angka poinnya. Siap. Iya. Ini sudah ada 4 nomor, toh, Pak? Iya. Mau ngajukan akreditasi? Sudah proses penilaian, Pak. Oh, sudah dalam proses. Proses penilaian Oke. mau akhir. Ya. Sudah lolos itu kok. Cuma tinggal. Ya, mudah-mudahan masuk semua, Pak, ya. Amin, Bisa, amin. Coba Sinta 5, Sinta 2. Amin. Amin. Pak, Ya. ini tadi katanya disuruh menambahkan yang dimensionnya. Nah, ini kan sudah proses apa mempengaruhi? Ya. Sebenarnya tidak, karena Pak. sudah ada dinilai ya. Tambahkan saja ya. Siap. Nah, Siap, makasih, Pak. apa-apa. Jadi kalau statusnya itu penilaian, itu bisa jadi belum dinilai, tapi baru diterima oleh asesor. Jadi ditambahkan saja, Pak, tidak apa-apa. Periode berapa sih ini? Kapan ngajukannya, Pak? Maret, 12 Maret kalau nggak salah. 12 deh. Berapa ya kemarin? Nah, harusnya sudah ya ini kan. Harusnya sudah, tapi ada ya kayaknya itu harusnya ikut gelombang kedua kemarin, tapi kayaknya ada asesor yang belum selesai, jadi nanti diikutkan ke yang sekarang ini. Nanti diprioritaskan yang awal itu, yang itu. Betul, Pak. Jadi kemarin itu ada teman yang sama-sama ngajukan sudah keluar nilainya. Cuman yang Lugowet masih belum. Bapak tambahkan dimensinya walaupun sudah dinilai juga. Ya, ditambahkan aja, Pak, nggak apa-apa. Ya. Yang Kita. Kedua kan itu nilai berarti itu. Iya, namanya nilai lah. Insya Allah. Amin. Mohon doanya, Pak. Baik, Pak. Insya Allah, ya. Oke, kita lanjut ke Al-Falah. Ada di sini? Al-Falah ada? Tawasit, Pak, belum? Hadir, Pak. Dari Al-Falah hadir, Pak. Al-Falah. Al-Falah ini mirip dengan jurnal di tempat saya, namanya. Saya juga punya nama jurnal Al-Falah, tapi jurnal ekonomi. Oh iya. Atasnya Pak, mutawasid belum? Sorry. Mutawasid. Iya. Oke, saya Al-Falah dulu ya, kalau udah terlanjur membuka Al-Falah ya. Oh iya, enggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Al-Falah itu tidak ada ini ya, doi ya? Belum, Pak. Belum ada memang. Belum. Memang belum ada doi atau belum diaktifkan? Belum ada, Pak. Memang belum. Oh, gitu. Belum ada. Ya, sebaiknya kalau belum ya ditambahkan doinya, didaftarkan doinya. Nanti bisa berhubungan dengan Kang Busro untuk bisa mendapatkan doi-doi itu, Pak. Iya. Baik, kita lanjut ke indeksasi ya. Untuk indeksasinya semua sudah oke, Garuda oke, GS oke, Morare oke. Nah, yang ada lagi nih ISJD ya. Nah, ISJD dimuat tapi tidak ini. Nah, perginya ke LIPI, ISSN. Ini udah lama ya. Saya kira kalau nggak ada ini dibuang aja, karena juga nggak ada pengaruhnya. Oke. Iya. Saya kira itu Pak untuk Al-Falah. Ada lagi yang mau tanya Pak? Oke, cukup Pak? Baik. Kita lanjut mutawasid. Ada tadi mutawasid? Ada ya? Baik. Mutawasid ini sama juga ya. Doi-nya belum ada. Ya, belum ada doi sama sekali.
Gimana, Bapak, Ibu? Ya, itu yang mau ditanyakan proses supaya ada doi-nya seperti apa gitu. Oke. Untuk kampusnya, apakah sudah punya akun Crossref, Bu? Sudah punya prefix Crossref belum? Ada berapa jurnal, Bu, di kampus Ibu? Ada berapa ya? Tarbiyah 2, PAI 2. Nah, mereka-mereka itu sudah punya doi belum? Belum. Baru Semuanya belum punya? Belum proses. Belum punya. Okay. Termasuk kami juga belum, Pak. Ya, kalau artinya memang kampus Ibu belum punya akun doi di Crossref. Nah, iya. Itu caranya adalah Ibu berlangganan ke Crossref. Kalau langsung ke Crossref itu kan lumayan mahal. Ini bukan promosi ya, tapi kita bisa sarankan Ibu untuk berlangganan doi melalui RJI. Ya, bagaimana caranya? Nanti tinggal klik akses di doi.relawanjurnal.id. Relawanjurnal.id. Iya. Ya. .id. Ya, relawan. Ya, nanti ya? di sana Jadi melalui akun itu ya, Pak ya? Nanti daftar di sini, Bu. Ada petunjuknya segala macam. Kalau Ibu mau jalan pintas, langsung aja hubungin Kang Busroh. Oh, siap. Dari Tasik dekat, Pak. Ke UIN Bandung. Siap. Iya. Langsung aja ke beliau. Siap tuh minta. Iya, siap. Minta Asep Salahuddin, minta jongkosan ke Bandung. Mohon Mangga. Siap, Pak. Bukan ke Pak Warek. Ke Pak Asep. Dah kan? Mohon Mangga. Ketemu. Ya. Dapat jalan tolnya, Bu. Oh, iya. Iya. Ya, siap. Oke, Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, so itu prosesnya belum tahu. Ya, Insya Allah nanti akan di... aja, Ibu. Iya, ya, jadi tidak ada. Ya. Indeksasinya baik, gimana, itu Pak? Untuk... Gimana, Bu? Indeksasinya gimana? Indeksasinya tadi sudah tulis di sini. Untuk pesawat semuanya sudah oke, kecuali Morarefnya belum diupdate. Oh, iya. Morarefnya ini masih, apa kita lihat? Nah, masih kosong ya, belum ada isi. Nah, baru ada rumah tapi belum ada isinya. Oke, gitu. Yang lainnya udah oke, Bu. Kita lihat udah oke. Garuda oke, GS oke, yang lainnya oke. Iya. Cukup Ibu ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Mas Dar? Ya, lanjut Pak. Silakan. Pengelola jurnal Masdar. Ada nggak ini? Mana Nandi? Hadir Pak, hadir. Siapa ini? Oh ya. Nofizal, Manandi. Oh, Pak Nofizal. Iya. Iya. Ya, selamat jumpa lagi Pak. Ya, jumpa kembali ya Pak ya. Ya. Oke, secara keseluruhan saya lihat Masdar ini sudah siap untuk maju akreditasi. Apa yuk? Atau jangan-jangan udah maju? Udah maju Pak, udah submit. Udah submit ya? 30 Agustus yang lalu. Oke. Jadi semua sudah oke nih Pak, udah nggak ada masalah ya. Doi-nya aktif, indeksasinya oke, tampilannya sudah menarik ya. Cuman nanti gimana penilaian dari asesor, mudah-mudahan bisa langsung cus ke Sinta 2. Amin. Iya. Mohon supportnya Pak. Amin insyaallah. Iya. Ini Oke, Pak. Ya. Quick publish ini waktunya belum. Quick publish apa istilahnya itu? First publish. Bukan. Ada ya Pak? Kita submit hanya edisi pertama. Edisi yang keempat itu kan
bulan Desember, cuman untuk kebutuhan akreditasi kami cepatkan. Oh gitu, lebih awal. Iya. Iya, lebih awal. Nah, kalau lebih awal itu tidak jadi masalah, Pak. Justru yang dimasalah tuh yang telat, gitu, lewat dari waktunya. Iya. Tidak ada masalah. Malah dianggap gitu jurnal yang rajin. Ya, cepat tasbihnya. Ya, mudah-mudahan jadi nilai tambah tuh. Ya. Oke, Ya, makasih Pak Nafizal ya. Mudah-mudahan ini. Ya, makasih. Ini punya pasca ya, punya pasca UIN Padang. Iya, pasca. Ya. Iya. Jadi kalau udah jadi ini Pak. Tafsir, ilmu hadis. Ya. Kalau udah oke ini nanti bisa dinaikin juga. Bantu juga jurnal Ulun Nuhanya biar juga bisa sebagus ini. Iya, insya Allah. Iya. Oke, Pak Nuzal, cukup ya? Iya. Iya, makasih Pak. Iya. Baik, kita lanjut. Ya, ada. Nah, ini L Hekam tadi juga saya nggak bisa akses. Ini sedang ada ini kebaikan kayaknya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ini server kami lagi migrasi nih, Pak. Oh, gitu. Ya. Ini insya Allah hari Rabu sudah, kata tim IT-nya, hari Rabu insya Allah sudah oke tuh, Pak. Oke, berarti ini nggak bisa kita apa-apa ini, Pak ya? Ya, sekarang ini, Pak. Ya, tapi rejimuan kemarin sudah tuh, Pak. Iya, maksud saya ini saya nggak usah ngelihat ini isinya. Oh gitu ya. Iya, kan nggak bisa diakses. Lagi migrasi, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu bagian dari masalah teknis ya. Iya. Segera diatasi. Ya, kampusnya ya, lagi. Iya, nanti Bapak bisa lihat dari kawan-kawan yang lain. Ya. Apa hal-hal penting yang perlu dicatat untuk diperbaiki. Ya, insya Allah sudah dicatat, Pak. Ya. Insya Allah ya Pak Marhen ya. Iya, Pak Marhen. Ya. Salam buat kampus. Iya, mudah-mudahan saya segera bisa ada di sana, Pak. Oke. Baik, Pak. Cukup ya, Pak. Insya Allah hari Rabu udah aktif lagi. Kan hari ini terakhir itu perpindahan data itu. Oh, gitu. Nah, mungkin hari Rabu mungkin saya tidak salah diumumkan sampai tanggal 28 katanya. Oh iya. Baik. Di Batu Sangkar baru ada berapa yang Sinta 2, Pak? Baru satu, Pak. Satu. Tadip tuh ya? Iya, Tadip. Oke. Mudah-mudahan Hekam bisa nyusul. Amin. Insya Allah, Pak. Sip, semangat ya, Pak ya? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, lanjut. Iya. Cukup ya, Pak? Cukup. Oke. Saya lanjut ke dua jurnal berikutnya. Ini sama-sama jurnal dari UIN Sumatera Utara ini. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Konsilium. Ada yang jurnal pemberdayaan masyarakat? Ada, Pak. Oke. Untuk jurnal pemberdayaan masyarakat ini sudah oke banget ini ya. Apa udah mengajukan akreditasi, Pak? Baru selesai akreditasinya ini, Pak. Oh, udah keluar hasilnya? Iya, Sinta 4, Pak. Alhamdulillah. Ya, selamat ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan untuk di volume 8 nomor 2 dimaksimalkan, Pak. Terima kasih, Pak. Kita sedang naik peringkat. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Saya kira itu ya untuk jurnal pemberdayaan masyarakat. Nggak ada yang perlu kita catat lagi. Iya, tinggal substansinya saja ya, Pak. Iya, barangkali substansinya nanti besok mulai minggu depan itu sudah masuk substansi bahasan kita. Siap, jadi, terima kasih, Pak. Biar bisa didalami lagi tentang substansi. Satu lagi jurnal Sumatera Utara ini, Konsilium. Iya, saya pengelolanya, Pak. Yang tadi PEMAS itu lagi hang pula laptopnya, Pak. Oke. Ya, baik. Ini kalau judulnya saya suka. Namanya cukup unik.
Ya begitu terbaca ini langsung asosiasinya ke sini. Kalau untuk doi-nya semua aktif. Insya Allah aktif, Pak. Ini cuma 3 nomor ya, Pak? Yang volume 7 nomor 2 itu on progress, Pak, karena kita terkendala kemarin ada beberapa artikel yang retrik karena dia sudah publish di artikel lain, Pak. Oh, gitu. Nah, belum sempat kita publish, namun ketika dicek similarity-nya ternyata sudah publish di bulan Juni yang lalu, Pak. Wah, ini pengalaman awal saya dulu, Pak, mengelola jurnal, Pak. Jadi saran saya gini, Pak. Sebelum artikel itu masuk ke review, jadi kan dia baru submit ke kita, masih unassigned kan. Nah, sebelum dia apa-apain, Bapak minta dulu dia ngirim surat pernyataan keaslian naskah. Menyatakan bahwa artikel dia itu sedang tidak diterbitkan, tidak disubmit ke jurnal manapun juga. Nah, dengan demikian kan Bapak punya kekuatan hukum untuk mengklaim itu adalah punya jurnal Bapak. Tanpa itu, kejadian seperti ini nanti. Ya, kita udah capek-capek mereview, ini tiba-tiba dia sudah di tempat lain. Nah, ini kan nggak benar cara seperti itu. Maka sebaiknya kita lindungi diri kita dulu di awal dengan meminta surat itu. Kalau surat saya malah pakai asli apa ya, Pak ya? Iya, nanti bisa lihat di jurnal saya. Siapa? Bahkan pakai materai gitu, Pak. Ya, oke, Pak. Jadi kalaupun terjadi nanti persoalan antara jurnal kita dengan jurnal yang lain gitu, kita punya dasar kuat gitu. Ada landasan hukumnya menggunakan surat itu tadi. Jadi Pak, kalau untuk doi-nya nggak ada masalah, ya. Cuman ini Pak, indexing ini, ya, ini ketika diklik itu perginya ke sini Pak, enggak? Iya, baru saya cek, Pak. Bukan ke halaman indexing. Iya, Pak, benar. Okay. Nanti saya edit di bagian custom block-nya, Pak. Iya, iya. Tapi kalau untuk gambar-gambar apa? Jadi saya menemukan gambar-gambarnya di mana? Tadi ada di bawah kan, Pak? Di indexing ada bagian bawah. Oh iya, iya. Ini. Ya. Kalau ini semua tadi saya cek, udah oke, nggak ada masalah. Gitu semua linknya sudah oke, moralnya juga sudah diupdate. Ya, Pak. Ya, nah ini berisi semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tadi saya bilang nggak ada isinya, yang kayak gini loh isi dari Moraref itu. Jadi bukan hanya jurnal kita saja yang muncul, tapi juga artikel-artikel muncul di situ. Gitu. Baik, saya kira cukup. Ada lagi Pak konsul tadi? Terima kasih Pak masukannya Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Untuk jurnal yang lain yang tidak saya tampilkan, ini sudah ada semua di sini catatan saya. Nanti kita share file ini ke di sini, bisa dibaca-baca nanti. Ya. Baik, sementara dari saya demikian dulu. Terima kasih. Kurang mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bapak Ibu. Silakan Bu Ida Windy, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan kemarin Pak tentang pengaktifan Moraref itu, karena kan hanya lewat WA gitu. Bagaimana cara mengaktifkan Moraref itu? Karena sudah saya coba sesuai dengan instruksi itu, sesuai dengan contoh, tahapannya tidak berhasil juga. Kebetulan ada Pak Busro di sini, mungkin
bisa menjelaskan secara online di sini ya, kan lebih mudah mungkin pemahaman karena banyak juga kawan-kawan yang lain mengalami hal yang sama. Itu Pak. Terima kasih Pak. OJS berapa Bu? OJS 3.2.11. Kayaknya belum bisa ya, kita nunggu ini update dari Morare. Belum bisa ya itu ya. Nunggu update. Tadi sama admin di grup itu kan sudah dijelaskan. Ya. Untuk OJS 3 titik sekian ke atas itu belum bisa. Karena versi ini XML-nya untuk Moraref ini belum diupdate. Jadi kita nunggu aja. Atau bisa secara manual itu harus satu-satu. Harus satu-satu, tapi saya kira ini ya lebih ribet kalau nanti satu-satu. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Salam. Silakan yang lain. Pak. Ya, silakan. Pak Irfan. Ya, baik. Terima kasih Pak Khairul Fatoni atas kesempatannya. Menanyakan permasalahan yang kami hadapi Pak Khairul Fatoni. Ya, jadi kita alhamdulillah sudah submit di Arjuna. Cuman ada kesalahan ya, nama yang didaftarkan hanya Al-Majalis, sedangkan yang di SSN kan ada kata-kata jurnal Dirosat Islamiyah begitu. Sempat kami ada inisiatif ya, kami sudah ngirim email Pak ke Garuda, belum ada jawaban. Ada rencana ingin submit ulang di Arjuna, artinya kita rubah namanya begitu. Ternyata sudah tidak bisa. Mungkin ada cara yang lebih gitu Pak Khairul, cara agar kita masih berkesempatan ikut akreditasi jurnal tahun ini begitu. Mohon arahannya Pak Khairul. Terima kasih. Iya Pak, nah kalau menurut saya kita tunggu saja karena sudah terlanjur submit. Jadi sudah tidak bisa diulang, kita nunggu prosesnya saja. Kalau nanti misalnya ditolak, kita perbaiki kemudian submit ulang. Itu aja. Kang Busro mungkin ada jawaban lain, Kang? Oke, kalau namanya beda antara di Arjuna dengan di SSN itu pasti ditolak nanti oleh sekretariat. Nanti bisa mengajukan lagi. Tapi permasalahannya itu memang di Garudanya memang harus segera dibenerin karena di Arjuna nggak bisa menerin nama. Saya udah coba-coba menerin nama itu nggak bisa, hanya bisa synchronize dari Garuda. Cara normatifnya sih tadi seperti Mas Tony tadi email tadi ngirim email itu saja, itu normatifnya. Jalan tolnya sih ya japrikan aja namanya ke saya, URL Garudanya, ISSN-nya. Nanti coba saya bantu komunikasi ke sekretariat. Paling itu sih. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Busro. Yo, monggo. Ada yang lain Pak? Cukup? Mau tanya dulu Pak, satu Pak. Oh ya silakan Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, itu tadi kan waktu bedah jurnal yang di jurnal kami di Alpala itu kan cuman sedikit Pak itu Pak. Jadi mau tanya, itu karena kami itu kan terbitnya di bulan Maret dan September ya Pak. Jadi bulan Maret itu baru ada satu artikel. Itu kira-kira kalaunya mau submit kira-kira bisa nggak Pak ya? Bulan Maret baru satu artikel. Iya Pak. Dan seharusnya sudah lengkap, sudah ini. Nggak, ini lagi proses Pak, lagi menambah artikel Pak. Tapi kalau umpamanya kita mau ikut submit, apakah yang September itu harus ada terbit juga Pak? Iya, sebaiknya iya, karena yang diajukan itu kan 2 tahun terakhir. Jadi ngitungnya dari belakang. Ngitungnya dari bulan Maret ya Pak berarti ya? Gimana Kang Busro? Seharusnya dari bulan ini, September kan harusnya terbit kan jadwalnya. Harusnya. Oh begitu Pak ya? Atau mungkin mau dicoba ya nggak apa-apa juga sih. Oh iya. Nah. Oh iya. Ini terbitnya Maret dan September Pak. September. Iya.
Maret dan September. Iya, Maret betul. udah full? Maret ini lagi proses buat mengisi, kan baru ada yang satu, Pak. Jadi yang 4-nya itu lagi mau naik ini, mau publish. Nah, berarti nggak bisa. Harus lengkap dulu yang Maretnya. Seharusnya sih memang kalau lihat jadwal, harusnya yang September juga sudah terisi seharusnya. Tapi minimal tahun ini ada satu nomor terbit, yaitu berarti edisi Maret. Edisi Maret itu harus sudah terbit. Maka nanti yang diajukan akreditasi 2020 itu edisi Maret, 2019 itu Maret dan September, 2018 edisi September, nantinya 4 edisi itu yang diajukan. Kalau terbit 2 kali. Iya, Pak. Iya, Pak. Setahunnya. Kalau terbitnya sudah, Pak, cuman pasti ditolak kalau hanya satu artikel. Oh, gitu ya, Pak ya. Oke, siap, Pak. Oke, segera Pak. Aja, masih ada waktu sampai tanggal 30, beberapa hari lagi. 2 hari, 3 hari lagi. Oke, makasih Pak Busro. Sama satu lagi, Pak Busro, saya kan sudah daftar untuk DOI di yang RJI itu, Pak. Halo, Pak. Ya, terus gimana, Pak? Itu kalau umpamanya untuk mempercepat proses itu apa bisa melalui chat atau gimana gitu, Pak? Sudah sampai mana prosesnya? Baru daftar, Pak, DOI-nya. Sudah kirim ini surat tugas? Ini, Pak, insya Allah besok pagi, Pak. Ya berarti dilengkapi dulu, Pak. Itu Oke, persyaratannya. siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan yang lain, masih ada waktu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida. Iya, Pak. Ini saya ingin menanyakan mengenai start counter. Di kami itu tidak memunculkan grafik, padahal sudah banyak kunjungannya. Itu gimana ya, Pak? Oh ya, ini macet Bu ya? Iya, Pak, betul. Ini lebih ke teknis ini ya. Nanti bisa japri ke saya aja ya. Nanti saya bantu. Oh gitu. Di grup atau via japri langsung saja ya, Pak ya? Ya, enggak apa-apa. Atau gini, atau bisa jadi kalau masih ingat untuk user dan password ke start counternya itu bisa di reinstall kodenya. Tapi kalau sudah nggak ingat, ada jalan pintas, ada kode-kode yang bisa diterapkan nanti untuk mengembalikan kunjungannya itu. Oh gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan yang lain, monggo. Pak Dani. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya dari Jurnal Mutawasid. Izin bertanya yang pertama mengenai kelengkapan dalam akreditasi, Pak. Kemarin waktu Asabir akreditasi yang di-upload naskah itu dari 2018 sampai 2019. 4 naskah, 4 nomor. Sementara untuk ISSN terbitnya di volume ke-3 2020. Nah, dalam proses akreditasi apakah berpengaruh atau tidak? Kemudian yang kedua mengenai jumlah citasi yang jenis citasi yang tidak menambah di akun Google Scholar-nya. Jadi ada salah satu artikel yang dikutip oleh orang lain tetapi tidak terbaca menambah tingkat citasinya. Nah, permasalahannya apa dan solusinya bagaimana? Mungkin itu, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Busro mungkin atau Pak Hardi mau menjawab? Tadi nggak menyimak pertanyaannya, Ini Kang, nanti ke Pak Busro bisa dijawab aja ya. Yang pertama mengenai itu ISSN yang upload, yang submit untuk akreditasi, yang 4 naskah itu tidak ada ISSN-nya. Karena ISSN terbitnya di naskah di 2020. Apakah pengaruh terhadap penilaian dan lain sebagainya? Jadi ISSN-nya baru terbit kemarin gitu? Ya di edisi 3, volume 3 nomor 1. Tapi sudah disubmit, sudah terbit, sudah publish. Sebelumnya tanpa ISSN berarti sebelumnya kalau terbit? Iya, sebelumnya, iya. Atau tanpa ISSN elektronik, tapi ISSN cetak ada?
Ada, udah cetak juga ada sebelumnya. Dari dulu cetaknya? Ya, di 2000 akhir, 2019 akhir. Secara umum ya, ini kan kasuistik banget yang kayak gini-gini, tapi secara umum syarat akreditasi itu kan berumur 2 tahun terbitannya. Iya, betul Pak. Okay. Dulu, umur 2 tahun ini, dulu 2 tahun ke belakang, umur 2 tahun ini dihitung sejak terbitnya ISSN elektronik. Tapi pada waktu itu ternyata yang mendaftar jadi sedikit, karena hanya sedikit juga jurnal yang sudah berumur 2 tahun sejak elektronik ISSN itu. Dan yang mendaftar pun itu-itu saja jurnalnya. Jurnal itu lagi mau naik tingkat, mungkin mau naik level dan lain-lain. Akhirnya kriteria ini mulai dikendorkan. Saya nggak tahu ada kebijakan atau apanya, tapi ini dari pengalaman ya, mendaftarkan jurnal-jurnal ini ternyata beberapa periode berikutnya diterima yang model, misalnya jurnalnya sih sudah 2 tahun, ISSN cetaknya sudah 2 tahun, tapi ISSN elektroniknya baru saja terbit tadi pagi, itu tetap diterima. Jadi intinya, kalau dari sini, ketika pendaftaran itu sudah ada identitas ISSN di jurnalnya. Oh, kalau iya. dari Di sini. OJS ya? Di OJS-nya juga di sini? Di OJS-nya pasti harus ditampilkan. Nah, untuk kasus Bapak tadi yang terlalu lama tanpa ISSN sih, itu kasuistik ya, kita lihat saja keputusannya, nggak ada yang bisa jawab juga kan. Oh iya, ya, iya kecuali betul. diajukan. Ya dicoba dulu mungkin Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua mengenai jumlah citasi yang tidak ada penambahan ke akun jurnalnya, ke akun GS-nya. Orang lain mensitasi artikel tetapi tidak masuk ke akun, tidak terhitung. Kasusnya apa gimana? Itu Masalahnya? kasuistik juga, tapi kita harus paham logika Google Scholar-nya dulu. Jadi sebuah citasi di Google Scholar akan tercatat sebagai citasi ketika yang mensitasinya pun terbit dan ada di Google Scholar. Itu rumusnya. Pertama, yang disitasi dan yang mensitasi dua-duanya ada di Google Scholar, ada di GS dua-duanya, baru itu bisa tercatat. Yang kedua, biar tercatat, yang pensitasinya ini biar tercatat, maka artikel yang mensitasinya berarti harus terbit kan di OJS misalnya, atau di website apapun. Nah, pertanyaannya, yang mensitasinya itu sudah terbit di OJS atau belum gitu. Ketika pun ada jawaban Pak, sudah Pak. Nah, maka ada yang ketiga, catatan yang ketiga. Walaupun sudah terbit di OJS dan sudah ada di Google Scholar si judulnya, tapi belum tentu citasinya langsung kecatat. Ketika metadata reference yang mensitasinya itu tidak diunggah juga di OJS. Jadi di OJS itu kan ada metadata referensi ya. Nah, di metadata referensi itu kita tuliskan referensi yang dikutipnya itu, kutipan sasarannya itu harus diunggah juga di sana. Maka itu akan cepat tercatat dengan mencantumkan metadata referensinya, itu akan membuat citasinya akan cepat tercatat ya, cepat tercatat. Kalau hanya di PDF saja, itu sebenarnya tercatat tapi lama. Karena Google mesinnya ini barangkali dia harus men-scan karakter yang ada di PDF itu. Berbeda ketika referensinya itu dituliskan di metadatanya. Kalau sebenarnya 3 hal tadi sebenarnya sudah Bapak lakukan, tapi masih juga belum tercatat, ya berarti itu kasuistik yang di luar keumuman tadi. Itu Pak, paling Pak. Sudah cukup Pak ya? Ada yang lain? Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Pak Harji mungkin mau menambahi Pak. Saya kira cukup Pak. Tadi itu saya sebenarnya pengen mendisplay cara kita untuk mengisikan Muraref ya. Tapi saya kira itu teknis sekali. Nanti kalau siapa yang membutuhkan boleh dijapri saya atau Pak Antoni nanti kita bantu nanti. Iya. Oke Pak. Itu aja sih ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang bertanya silakan.
Ada waktu ini 10 menit. Atau mungkin cukup Pak Nasir mungkin mau menambahi. Itu ya. Mana teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Ya, jadi soal Muraref tadi memang masih didiskusikan lebih lanjut ya, karena pengalaman Ulumuna sendiri sampai sekarang pun juga masih trouble. Jadi dulu kita pakai OJS 2, kemudian OJS 3. Maka dulu yang sudah pernah artikel yang pernah diindeks di Muraref itu hilang semuanya, sehingga kita itu kayaknya nol. Sementara untuk memasukkan lagi, itu teknisnya agak susah dan harus per artikel. Import ekspornya itu tidak bisa berjalan sebagaimana yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu ya kita menunggu, mudah-mudahan ini Muraref juga ada perbaikan, karena memang itu menjadi salah satu ikon ya, ikon dari Kementerian Agama yang akan memiliki nilai nilai pembeda ya, ada distingsinya dibanding dengan Sinta. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pada tiap sesi untuk substansi kita akan menghadirkan ya satu orang dari Muraref untuk menjelaskan itu, untuk menjelaskan segala hal terkait dengan Muraref, indeksasinya, sistemnya, bahkan nanti ke depannya itu proyeksinya ada ID Muraref, dan itu menjadi kriteria bagi para dosen PTKIN atau PTKS untuk mendapatkan syarat mendapatkan bantuan penelitian dan lain sebagainya. Tapi itu kita masih negosiasi apakah ini Pak Direktur Murarefnya berkenan apa tidak. Sebenarnya sudah kita jadwalkan, tapi mungkin beliau masih begitu. Jadi mudah-mudahan sih nanti bisa. Kalaupun tidak, ya untuk sementara kita tunggu aja perbaikan teknis dari Muraref itu. Sementara kalau untuk DOAJ dan sebagainya, saya kira teman-teman RJI bisa banyak membantu ya. Karena baik Pak Mas Fatoni atau Mas Busro terlibat banyak di situ ya, di DOAJ. Mudah-mudahan persoalan sudah terselesaikan. Soal lain lagi, apa tadi ya? Akreditasi, oh ya selamat yang sudah lolos duluan, berarti ini belum latihan sudah lolos. Jadi setelah latihan nanti diharapkan bisa naik ya peringkatnya, karena kalau sudah terbit satu kali, satu nomor, kemudian bisa mengajukan reakreditasi ya, atau mengupgrade status akreditasinya dari Sinta, berapa tadi? Sinta 4 ya, jurnal apa tadi Pak? Pemberdayaan masyarakat. Oh itu jurnal pengabdian ya? Kayaknya iya, Pak. Pengabdian atau biasa? Pemberdayaan. Penelitian, Pak. Oh penelitian, ya. Karena kalau jurnal pengabdian agak susah ini di kategorinya ada gimana begitu jurnal pengabdian itu. Tapi kalau jurnal penelitian, insya Allah ya cepatlah itu. Jadi kalau sudah terbit satu nomor saja, nanti bisa mengajukan lagi ke Sinta 2 lah misalnya. Nanti dengan prosedur yang berbeda tentu saja dinilai oleh 2 asesor manajemen, 2 asesor substansi. Sementara yang sudah mengajukan ya kita tunggu aja, seperti yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan awal dulu, memang jadwal akreditasi Arjuna tahun ini agak mengalami perubahan ya, agak mengalami keguncangan karena terkait dengan COVID dan anggaran. Nah, mudah-mudahan tahun depan itu sudah normal sehingga jadwal akreditasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada gelombang-gelombang yang sifatnya
lebih lama tapi lebih intens, mungkin kadang dulu kita itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali pasti kerja itu. Nah sekarang ini hanya sebagian saja asesor itu yang mendapatkan tugas untuk itu, sehingga bisa dimaklumi kalau kemudian teman-teman waktu menunggunya dari mulai submit sampai keluar itu juga agak lumayan lama. Nah ini mohon perlu dimaklumi bersama karena juga kondisi yang sekarang kita hadapi. Nah, mudah-mudahan tahun depan sudah normal sehingga lebih cepat. Biasanya 3 bulan, 4 bulan itu sudah ready keluar pengumumannya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Nasir, sudah cukup Pak? Sinyal kayaknya. Ini di unmute ya kayaknya. Halo, halo. Oh ya, halo Pak. Akreditasi soal mularef. Insya Allah ketemu lagi hari Rabu dan juga hari Jumat. Saya nanti mulainya hari Senin minggu depan, insya Allah, untuk materi substansi. Baik, saya kira begitu. Ada closing statement dari Pak Kasih. Pak Iwan, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan materinya yang begitu padat, padat dan bermanfaat sekali buat para peserta short course ini. Kami berharap bahwa dengan adanya pertemuan hari ini akan meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam hal peningkatan akreditasi jurnal untuk yang akan datang. Kami berharap bahwa artinya semakin hari semakin banyak Bapak Ibu sekalian mengikuti acara kita hari ini, seperti hari ini meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam hal akreditasi jurnal ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami rasa sudah cukup dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Kami tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Ketemu lagi insya Allah hari Rabu ya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.